Mbak Vila, selamat siang. Iya Ibu, selamat siang. Oke, ini udah kebiasaan nih panggil Mbak nih, nggak apa-apa gitu Iya ya? nggak apa-apa Bu, biar lebih ya awet muda gitu. Iya, gimana kabarnya hari ini Mbak Vila? Baik Bu, Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat. Sehat berarti nih Mbak Filan ya? Alhamdulillah, sehat dan semangat insya Oke. Allah. Semalam ya, semalam kayaknya WA saya gitu katanya butuh coaching gitu sebentar, betul begitu Mbak Filan? Betul sekali Ibu. Hari Oke. ini saya ingin sekali di coaching sama Bu Yesi. Oke. Kira-kira apa nih yang mau dibicarakan sama Mbak Filan melalui coaching virtual ini? Lebih ke ini sih Bu, persiapan untuk ajaran baru ya Bu. Jadi tentang rendahnya motivasi anak Bu. Mm-mm. Oke. Motivasi anak Rendahnya yang ya motivasi rendah anak. lah gitu, iya. Berarti rendahnya motivasi anak dalam hal belajar di sekolah gitu ya, Bu Filan? Betul sekali Bu Yesi. Nah, Mhm. untuk siang hari ini kan kita hanya punya waktu singkat nih ya, Mbak Filan sekitar 15 menit untuk coaching. Nah, apa nih yang Mbak Filan harapkan nanti yang pengen Mbak Filan dapatkan dari akhir sesi coaching kita kali ini? Harapan saya setelah saya coaching ini saya semakin terbuka Bu dan semakin apa ya tercerahkan. Kira-kira apa saja nih yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan motivasi murid saya di sekolah begitu. Hmm. Jadi yang ingin kita bahas adalah mengenai uh, motivasi belajar siswa dari Mbak Filan begitu ya. Betul Bu Yesi. Oke, bisa digambarkan Mbak Filan seperti apa sih gitu motivasi belajar siswa dari Mbak Filan ini yang menyebabkan Mbak Filan itu merasa sampai perlu untuk coaching gitu. Ada hal apa gitu yang perlu diceritakan? Jadi Bu, saya sedikit cerita ya Bu ya. Iya. Jadi pengalaman yang selama ini saya alamin itu tuh anak-anak mayoritas tuh motivasinya sangat rendah. Hal ini bisa dilihat dari saat saya mengajar. Itu ada yang tiduran, ada yang tidak fokus, ada yang eh, gelisah istilahnya, terus kayak ingin cepat pulang begitu Bu. Sedangkan di sisi lain ketika saya jadi wali kelas pun terkadang itu ada anak yang malas berangkat sekolah Bu, begitu. Jadi saya kira di tahun ajaran yang baru ini saya ingin membuat gimana ya strateginya agar anak-anak saya ini motivasinya meningkat begitu Bu Yesi. Oke, jadi tadi menurut Mbak Filan ada permasalahan nih terkait dengan motivasi belajar ya, terlihat dari tadi saat mengikuti pembelajaran tidak fokus dan ada beberapa juga yang sering tidak masuk sekolah begitu ya, Mbak Betul Filan. sekali. Itu kan cukup mengganggu ya untuk kegiatan pembelajaran di sekolah. Oke, betul. Nah, untuk menurut observasi Mbak Filan sendiri nih, tadi waktu Mbak Filan sampaikan kondisi dari motivasi murid Mbak Filan itu, kalau misal kita kasih apa ya, kita kasih range angka gitu dari 1 sampai 10 itu, kira-kira di angka berapa Mbak motivasi belajar dari murid Mbak Filan itu? Bisa dibilang di angka 7 Bu Yesi. Jadi memang cukup rendah kalau menurut saya di angka motivasi Di angka gitu. 7 ya, Mbak Filan. Oke. Nah, dari hasil coaching ini nanti rencananya Mbak Filan ingin seperti apa nih? Ingin meningkatkan di angka berapa dari motivasi siswa tersebut? Saya ingin meningkatkan ya saya sih nggak muluk-muluk Bu, cukup di 9,5 aja deh sampai situ. Ingin saya sih meningkatkan setinggi itulah kurang lebih gitu. Dari 7 tadi ya Mbak Filan dari 7 ingin ditingkatkan menjadi 9,5 seperti itu ya. Betul. Oke. Nah, menurut Mbak Filan sendiri, selama Mbak Filan mengajar gitu, eee, ada nggak momen gitu di mana, Mbak Filan itu bisa atau berhasil, meningkatkan, apa ya, motivasi belajar dari, siswa Mbak Filan? Ada sih Bu, ya saat kegiatan karena saya di seni musik, jadi anak tuh lebih antusias ketika mengajar praktek saya Bu. Jadi ketika pelajaran itu praktek atau berada di luar ruangan, anak terkesan lebih semangat saya rasa. Paling itu saja sih Bu yang saya temuin gitu.
Jadi pada saat pembelajarannya praktek itu akan lebih apa ya? Akan lebih disenangin gitu ya. Jadi murid lebih fokus gitu ya, Mbak Filan. Betul Bu Yesi. Nah, kalau berbicara masalah meningkatkan motivasi nih, Mbak Filan sendiri bagaimana langkah yang mau Mbak Filan lakukan untuk bisa meningkatkan motivasi dari siswa tersebut? Eh, nah, untuk itu sih saya sebenarnya ada gambaran Bu Yesi. Salah satunya yaitu karena anak-anak saya lebih suka yang keterampilan, jadi sepertinya saya akan menyisipkan yang sifatnya pengetahuan di keterampilan itu. Jadi mungkin anak-anak saya nanti akan saya beri ya mungkin semacam permainan di sekolah, maaf di kelas maksud saya Bu Yesi, pembelajaran entah itu dalam bentuk kelompok yang nanti akhirnya apa namanya seperti berkeliling mencari materi dan sebagainya, intinya nggak yang hanya duduk diam memperhatikan, mungkin akan saya buat anak-anak lebih aktif lagi begitu Bu Yesti. Oke. Jadi ada rencana dari Mbak Filan itu ingin apa ya menyelipkan permainan gitu ya di strategi pembelajaran Ya Mbak Filan betul. seperti itu. Oke. Mungkin ada apa ya ada rencana lain yang Mbak Filan anggap sepertinya itu bisa untuk meningkatkan motivasi belajar siswa selain yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Filan. Ada Bu, ada. Jadi saya sempat berpikir selain itu tuh saya mau sesekali mengajak anak-anak saya itu belajar di luar ruangan Bu. Mungkin di gazebo sekolah atau di taman dekat sekolah kayak gitu. Karena mungkin anak tuh juga butuh apa ya suasana baru mungkin ya Bu ya sih. Gambaran saya sih seperti itu. Oke, jadi tadi menurut Mbak Filan dengan apa ya menyelipkan permainan di dalam kegiatan pembelajaran dan belajar di luar ruangan begitu ya Mbak Filan diharapkan itu bisa meningkatkan motivasi dari siswa seperti itu. Ada hal lain lagi mungkin yang Mbak Filan pikir itu bisa meningkatkan motivasi? Ini Bu, jadi saya kan udah beberapa kali nih saya perhatikan beberapa anak saya itu kan nggak berangkat sekolah Bu. Berarti di sini saya tuh sepertinya mau melakukan kolaborasi dengan wali murid. Karena mau bagaimanapun sepertinya untuk urusan siswa ini tidak bisa kita nggak mengikut sertakan orang tua begitu. Jadi saya juga ada rencana di luar pembelajaran saya ingin ya mungkin melakukan apa ya pendekatan, melakukan ya kolaborasi begitu dengan orang tua sehingga nanti saya tahu nih kira-kira apa sih yang membuat anak itu eh, rendah motivasinya, apakah di rumah ada masalah atau kurang kasih sayang, kurang perhatian. Sepertinya sih cukup membantu ya Bu, saya kira gitu. Ya, jadi Mbak Filan akan apa ya berkolaborasi dengan wali murid seperti itu ya Mbak Filan ya. Oke. Nah, Betul kira-kira Bu. Mbak Filan untuk poin berkolaborasi dengan wali murid itu mau dilakukannya kira-kira itu dengan cara seperti apa Mbak? Mungkin dengan cara ini Bu, saya kan pertama observasi dulu nih anak-anaknya yang mana yang sekiranya dibimbing lebih lanjut. Selanjutnya nanti saya eh, mungkin konsultasi dulu juga dengan guru BK-nya. Kemudian setelah itu nanti itu baru melakukan pemanggilan ke wali murid. Panggilannya juga sebenarnya lebih ke sharing aja sih Bu, bukan yang istilahnya kayak apa ya? Takutnya kan orang tua juga nggak nyaman ya Bu ya. Cuma saya kira sih kalau udah ada panggilan dari sekolah ingin sharing sih biasanya mau datang. Nah itu nanti saya buat waktunya biasanya selesai KBM Bu. Jadi di siang hari seperti itu. Oke, jadi nanti kalau sudah melalui observasi gitu, nanti dilakukan pemanggilan mungkin untuk siswa-siswa tertentu yang dipandang itu perlu gitu ya, Mbak Filan. Iya betul. Jadi yang saya simak tadi ada 3 hal ya yang akan dilakukan oleh Mbak Filan untuk meningkatkan motivasi belajar siswanya. Nah, kira-kira nih menurut Mbak Filan dari ketiga hal tersebut, kira-kira mana nih yang akan Mbak Filan dahulukan, yang lebih mungkin untuk dilakukan terlebih dahulu? Kalau untuk prioritas Bu, saya lebih arahnya ke kolaborasi dengan orang tua. Karena saya rasa untuk
kolaborasi dengan orang tua ini nih menjadi basic atau dasarnya seorang siswa ya. Kondisi siswa itu biasanya salah satunya berada dari background keluarga begitu. Jadi ketika saya dengan orang tua bisa berkolaborasi dengan baik, bisa sama-sama ya menuntun anak lah ya Bu, biar lebih semangat sekolah. Harapan saya bisa meningkatkan anak tersebut dalam segala bidang begitu. Jadi motivasinya pun jadi yang akan dilakukan adalah berkolaborasi terlebih dahulu ya Mbak Filan dengan orang tua dari siswa seperti itu. Baik. Nah, tadi Mbak Filan sudah merencanakan nih untuk melakukan kolaborasi. Nah, kira-kira nih kapan nih Mbak Filan akan mulai melaksanakan rencana tersebut berkolaborasi dengan orang tua? Mungkin saya akan melakukannya karena ini ajaran baru ya Bu. Jadi sebelum siswa aktif masuk, mungkin Hamin satunya atau mungkin di hari pertama anak masuk, nanti saya mengumpulkan semua orang tua dulu Bu untuk koordinasi biar satu suara lah gampangannya seperti itu. Jadi yang akan dilakukan tadi adalah berkolaborasi dulu dan akan dilakukan di awal gitu ya Mbak Filan. Dan saat kegiatan sekolah berlangsung dalam arti di awal, kemudian nanti di tengah-tengah misal ada hal tersebut, terus saya panggil lagi kayak gitu. Oke, jadi melalui observasi lah intinya ya, seperti itu. Baik, berarti sudah akan dilaksanakan ya secepatnya begitu ya Mbak Filan. Dengan harapan, iya, dengan harapan akan bisa meningkatkan motivasi gitu ya. Nah, kita udah di ini nih Mbak, udah di ujung sesi coaching nih, tidak terasa ya Mbak Vila, sudah mau habis ini waktunya. Padahal lagi seru-serunya ngobrol, ternyata sudah mau habis. Oke, nah kira-kira Mbak di akhir sesi coaching kita kali ini, apa sih yang Mbak Filan rasakan, apa yang Mbak Filan dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, alhamdulillah Bu, berkat coaching dengan Bu Yesi nih saya merasa ya agak sedikit gambaran. Tadinya tuh saya hanya mengangan saja, apakah seperti ini, apakah seperti itu. Cuma dengan ya ngobrol langsung dengan Bu Yesi seperti ini meskipun virtual ya Bu, saya cukup bisa ada gambaran lah yang lebih konkret gitu untuk nanti saya mau bagaimana gitu. Begitu Bu Yesi kurang lebihnya. Bisa membantu ya Mbak Filan ya. Nah, terakhir nih Amin, sebelum kita tutup sesi coaching, kira-kira akan ada pertemuan lagi nggak untuk membahas gimana sih sejauh apa keberhasilan dari rencana Mbak Filan tadi? Mungkin bisa kita obrolin di next time gitu Mbak Filan? Iya Bu, betul sekali. Saya ini juga yang menyampaikan Bu Yesi, harapan saya setelah coaching ini saya ingin ya nanti mungkin sharing lagi Bu, ibaratnya setelah saya menerapkan apa yang tadi saya rencanakan, apakah sudah berhasil atau belum, itu ingin saya berbagi lagi lah ke Bu Yesi begitu, sekiranya bisa Ibu. Bisa dong pastinya. Biar lebih tenang lagi. Iya. Bisa kita atur waktunya, mungkin kita kasih waktu 1 minggu atau bagaimana Mbak Filan? 1 minggu ke depan? Boleh lah Bu, kalau enggak 2 minggu juga nggak apa-apa deh Bu, biar lebih mendalami lagi. Jadi biar nanti sudah ada action dulu dari Mbak Filan, nanti kita obrolin hasilnya begitu ya Mbak Filan ya. Oke, iya betul sekali Bu Yesi. Mbak Filan boleh boleh info-info gitu untuk waktunya. Iya. Iya Ibu. Nanti akan saya informasikan. Iya, nggak terasa nih Mbak, udah benar-benar kita di akhir coaching Mbak. Ya, iya Bu. Apa yang kita obrolin ini nanti membantu Mbak Filan ya Mbak Filan, dan semangat terus buat memotivasi murid-muridnya gitu ya, karena saya yakin pasti Mbak Filan itu luar biasa gitu untuk bisa memotivasi siswanya. Begitu Mbak Filan, bisa kita akhiri coaching hari ini. Ya, terima kasih sekali Bu Yesi atas pencerahannya. Sehat-sehat selalu untuk Bu Yesi. Sama-sama, terima kasih juga buat Mbak Filan sudah berbagi, sudah coaching bersama saya, dan mudah-mudahan juga sehat selalu, semangat selalu buat Mbak Filan. Oke. Iya Ibu juga ya Bu, sehat selalu ya, jaga kesehatan pokoknya. Terima kasih sekali ya Bu, ini sekali lagi.
Sama-sama. Kita akhiri, Ya, kita sampai jumpa minggu depan lagi ya Mbak Filan. Terima kasih. Ibu, selamat pagi, Ya, selamat dadah. siang. Assalamualaikum. Ya, salam.